Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan critical journal review, implementasi sistem persamaan linear menggunakan metode aturan Kramer yang disusun oleh saya sendiri, Santoro Emilius Yota. Latar belakang, mengkritik sebuah jurnal atau lebih adalah salah satu kegiatan yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Terlebih lagi, untuk kita calon pendidik bangsa, banyak jurnal yang beredar sekarang ini yang bisa dikritik, baik dari segi penulisan, cocok tidaknya bahan materi dengan pembaca, maupun dari segi kelengkapan materi. Adapun tujuan penulis di dalam makalah ini adalah untuk menguraikan tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah jurnal. Hal ini dilakukan demi memenuhi tugas mata kuliah matematika terapan, yaitu tentang critical journal review. Relevansi materi. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi sudah banyak membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Dan juga dalam jurnal ini memuat sebuah penelitian yang dimuat dalam aplikasi guna membantu proses pengerjaan sebuah permasalahan matematika, yaitu tentang pengimplikasian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode aturan Kramer. Aturan Kramer konsisten dengan materi yang ada pada jurnal, memiliki risiko kesalahan yang lebih sedikit, dan mempunyai kelebihan seperti lebih cepat atau mudah dalam menyajikan data dan proses pencarian inverse. Materi yang terdapat dalam jurnal sudah bagus dalam hal penyampaian materi dan juga pembuktian dari apa yang diteliti, sehingga hasil akhir yang didapat sesuai dengan yang diinginkan, dan juga dapat diterapkan dalam aplikasi yang mana mempermudah penyelesaian sebuah masalah matematika yang terdapat dalam jurnal yang dipaparkan. Tujuan penulisan jurnal. Dalam setiap penulisan jurnal, penulis pasti memiliki maksud ataupun tujuan dalam penulisan jurnal yang ditulis. Adapun tujuan dari penulisan jurnal yang saya review adalah yang pertama, untuk melakukan pembuktian sebuah masalah matematika, yaitu pengimplikasian sistem persamaan linear dengan aturan metode Kramer. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa materi yang berkaitan dengan matematika dapat diselesaikan dengan aplikasi. Dan yang ketiga, untuk membantu dosen dalam menghasilkan nilai jawaban serta mempercepat proses perhitungan. Dan yang keempat, untuk membantu dosen dalam memberikan soal yang berbeda-beda untuk tiap mahasiswa. Selanjutnya, metode dan hasil. Yang pertama, metode. Menurut saya, metode penelitian yang digunakan penulis dalam jurnal yang dipaparkan adalah metode penelitian deskriptif, yang mana materi yang berhubungan dengan apa yang diteliti oleh penulis menggunakan informasi yang berada dalam buku yang kemudian dipaparkan oleh penulis ke dalam jurnal untuk membantu pembaca dalam memahami dasar-dasar dari apa yang diteliti oleh penulis. Penulis juga memuat materi matematika terapan, yaitu sistem persamaan linear, yang mana penulis juga memaparkan bagian dari sistem persamaan linear, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel. Penulis juga memaparkan materi metode aturan Kramer dan menjelaskan definisi dari determinan, yang mana membuat pembaca bisa mengingat kembali materi-materi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam jurnal. Oleh penulis matematika diselesaikan menggunakan aplikasi, dan kemudian hasil dari penelitian ini juga dapat membantu dosen dalam proses belajar mengajar. Adapun bantuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah dosen dipermudah tugasnya, baik itu dalam hal pemberian materi maupun pemberian soal-soal yang lebih beragam untuk meningkatkan niat serta kompetensi mahasiswa dalam belajar. Kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari review jurnal kali ini adalah bahwa materi-materi matematika dapat diselesaikan dengan aplikasi, dan juga dengan adanya aplikasi dapat membantu mempercepat proses penyelesaian masalah yang terdapat dalam materi matematika. Dan adapun saran yang bisa saya sampaikan adalah agar penulis lebih memperjelas penyampaian materi ketika dalam menulis hasil penelitian yang dia buat, agar pembaca lebih cepat dalam memahami isi jurnal, dan juga tidak terfokus pada gambar serta rumus yang dipaparkan. Dan semoga untuk kedepannya penulis dapat lebih banyak melakukan penelitian-penelitian seperti ini karena dapat mempermudah penyelesaian matematika.
Sekianlah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak enak, mohon dimaafkan.